Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputo Ayusiati Atini dengan NIM 2517051200. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai Brahma Widya, jalan menuju pemahaman ketuhanan Hindu. Selanjutnya, itu ada pokok pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua ada konsep ketuhanan, yang ketiga ada makna ketuhanan, yang keempat ada penghayatan terhadap Tuhan, serta yang kelima itu ada cara mempraktekannya. Yang pertama itu ada definisi dari Brahma Widya. Brahma Widya berasal dari bahasa Sanskerta. Secara etimologi terdiri dari dua kata, yang pertama itu ada Brahma dan Widya. Brahma berarti Tuhan dan Widya berarti pengetahuan. Jika digabungkan, Brahma Widya berarti pengetahuan tentang Tuhan. Sehingga definisi dari Brahma Widya sendiri yaitu sebuah konsep ilmu pengetahuan agama, khususnya agama Hindu, di mana dianggap ilmu dasar terhadap Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Nah, kitab Sruti merupakan sumber pertama yang mengungkapkan Brahma Widya dalam berbagai aspek seperti mantra, Brahmana, dan Aranyaka. Adapun kitab-kitab Samaweda, Yajurveda, Atharvaveda, dan kitab Smriti seperti Vedaga dan Upaveda yang mengandung ajaran ketuhanan Hindu. Selanjutnya ada konsep ketuhanan pada Brahma Widya. Pada konsep ketuhanan, Brahma Widya disebut dengan nama Brahman. Brahman adalah asal-usul seluruh alam semesta. Brahman bersifat nirguna dan saguna. Nirguna Brahman adalah hakikat Tuhan yang tidak dapat digambarkan oleh indera atau tanpa adanya sifat-sifat jasmani. Ia adalah keheningan, kekosongan, dan kesadaran murni. Saguna Brahman merupakan sifat di mana dapat memudahkan manusia untuk beribadah karena Brahman bermanifestasi menjadi berbagai bentuk. Seperti dewa, yaitu Dewa Wisnu, Dewa Siwa, maupun Dewa Brahma, serta saktinya. Brahma Widya mengajarkan bahwa semesta ini merupakan manifestasi dari Brahman. Namun, karena kekuatan ilusi membuat manusia tertipu untuk melihat kenyataan yang bermacam-macam sebagai sesuatu yang nyata dan terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu makna ketuhanan melalui Brahma Widya. Makna ketuhanan dalam konteks Hindu melalui Brahma Widya terbagi menjadi 3. Di antaranya yaitu Sat atau keberadaan, yang berarti Tuhan adalah satu-satunya keberadaan yang nyata. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat sementara atau anitya. Yang kedua, itu ada Chit atau kesadaran, yaitu Tuhan adalah kesadaran murni ketika kita sadar akan kebenaran, kita membebaskan diri dari kegelapan ketidaktahuan atau avidya. Yang ketiga, itu ada Ananda atau kebahagiaan, di mana berarti tujuan akhir kehidupan ialah mencapai moksa atau pembebasan, yang diartikan sebagai kebahagiaan abadi yang berasal dari penyatuan dengan Brahman. Dengan memahami ketiga makna ini, kita dapat menyadari bahwa dengan mencari kebahagiaan di dunia yang bersifat material seperti kekayaan adalah hal yang sia-sia. Karena kebahagiaan sejati hanya ada dalam diri kita sendiri sebagaimana bagian dari Brahman. Selanjutnya ada materi tentang penghayatan terhadap Tuhan. Dalam agama Hindu, khususnya dalam ajaran Brahma Widya, terdapat cara dalam menghayati dan menunjukkan bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Memahami penghayatan ini penting agar kita bisa tahu posisi keyakinan kita. Cara memahami penghayatan terhadap Tuhan dalam Hindu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada animisme, yaitu percaya dengan adanya roh-roh gaib dari leluhur yang dapat membimbing kehidupan keturunan. Yang kedua, itu ada dinamisme, yaitu percaya
terhadap benda atau tempat tertentu yang memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Yang ketiga, itu ada politeisme, yaitu percaya kepada banyak Tuhan dengan sifatnya masing-masing. Seperti percaya terhadap Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat itu ada monoteisme, yaitu percaya kepada satu Tuhan. Monoteisme ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu monoteisme absolut, yaitu hanya ada satu Tuhan tanpa bentuk apapun. Yang kedua ada monoteisme non-absolut, yaitu banyak dewa atau Tuhan, namun perwujudannya dari satu Tuhan yang sama. Yang kelima itu ada panteisme, yaitu percaya akan jiwa makhluk hidup akan kembali kepada Tuhan, karena manifestasi Tuhan dalam berbagai bentuk, yaitu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang keenam ada henoteisme, yaitu pandangan banyak dewa adalah satu kekuatan ilahi yang sama. Yang ketujuh yaitu monoisme, yaitu konsep bahwa Tuhan itu tunggal dan melingkupi seluruh alam. Yang kedelapan yaitu ateisme, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara mempraktikkan dalam Brahma Widya. Sebelum itu, kita harus tahu 4 jalan menurut agama Hindu yang disebut Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga merupakan 4 jalan dalam mencapai moksa menurut agama Hindu, yang terdiri dari Bhakti Marga Yoga, yaitu jalan mendekatkan diri dengan Tuhan melalui pengabdian atau bakti yang tulus dan ikhlas. Yang kedua ada Karma Marga Yoga, yaitu jalan mencapai moksa melalui perbuatan yang baik dan tulus. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, yaitu jalan mencapai penyatuan dengan Tuhan melalui pemahaman ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu Raja Marga Yoga, yaitu jalan mencapai Tuhan melalui pengendalian diri dan meditasi. Adapun cara mempraktikkan Brahma Widya secara langsung melalui 3 tahap tertentu dalam Jnana Yoga atau jalan pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada Sravana atau mendengar, yaitu mempelajari ajaran tentang Brahman dari sumber terpercaya seperti Weda. Yang kedua ada Manana, yaitu berpikir, merupakan konsep memahami dan merenungkan makna yang telah dipelajari. Dan yang ketiga yaitu Nididhyasana atau meditasi, yaitu mengamalkan secara langsung penyatuan dengan Brahman melalui meditasi. Terakhir, ada kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya bahas, yaitu Brahma Widya menuntun pemahaman ketuhanan Hindu secara rasional dan filosofis. Ajaran ini membantu umat memahami siapa Tuhan yang disembah dan hakikat diri manusia. Brahma Widya menegaskan Tuhan yang esa, mutlak, dan sumber segala yang ada. Konsep Brahman sebagai nirguna dan saguna menunjukkan bahwa perbedaan bentuk pemujaan merupakan cara manusia mendekati Tuhan, bukan tanda banyaknya Tuhan. Pemahaman ketuhanan harus diwujudkan melalui belajar, perenungan, serta meditasi. Konsep Sat Chit Ananda menegaskan Tuhan sebagai keberadaan sejati, kesadaran murni, dan sumber kebahagiaan abadi. Brahma Widya mengarahkan manusia pada kesadaran diri dan penyatuan dengan Brahman sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Sekian video dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.